Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes, yes, yes. Kita tepuk semangat satu kali boleh? Boleh. Oke, tepuk semangat. Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semele ETH. Hurra. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Stand up, please. Greeting to our teacher. Good morning, Miss. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Malik, ya Kudusu, ya Salam, ya Mu'minu, ya Muhaimin, ya Azizu, ya Jabbaru, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari'u, ya Musawwir, ya Ghafaru, ya Qahhar, ya Wahhabu, ya Razzaqu, ya Fattahu, ya Alim, ya Qabidu, ya Basir, ya Hafidu, ya Rafiq, ya Mu'izu, ya Mudiru, ya Sami'u, ya Basir, Ya Hakamu, ya Adlu, ya Latifu, ya Khabir, Ya Halimu, ya Azimu, ya Ghafuru, ya Syakur, ya Aliyu, ya Kabir, ya Hafidu, ya Muqit, ya Hasibu, ya Jalilu, ya Wakibu, ya Raqib, ya Mujibu, ya Wasi, ya Hakimu, ya Wadud, ya Majidu, ya Ba'isu, ya Syahidu, ya Hakum, Ya Wakilu, ya Qawi, ya Matinu, ya Wali, ya Hamidu, ya Muhsin, ya Mubadi'u, ya Mu'id, Ya Muhiu, Ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, Wajidu, ya Majidu, ya Waridu, ya Ahad, Ya Somadu, ya Qadir, ya
muqtadiru ya muqaddir ya awwalu ya akhiru ya baqi ya muta'ali ya baru ya tawwabu ya muntaqimu ya ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram ya ghaniyu ya mughni ya daru ya nafiu ya nuru ya hadiyu ya badiyu ya baqiyu ya waris Baik, terima kasih. Membaca Asmaul Husna merupakan salah satu penerapan kebiasaan yang baik di kelas kita. Baik, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Dimensi Pancasila. Semua bernyanyi bersama ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membacakan tujuan. Tapi sebelumnya Bu Novi akan memberitahu bahwa kita sekarang sudah memasuki materi yaitu bab 2. Bab 2 di topik di halaman, silakan di bukunya dibuka di halaman 42. Kita sudah masuk materi bab 2 harmoni dalam ekosistem. Yaitu topik A. Kita akan mempelajari topik A tentang memakan dan dimakan atau rantai makanan. Nah, sebelum kita masuk, kita baca terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan bersama. Nah, di depan sini, Bu Novi sudah ada tujuan pembelajaran. Mari kita bersama-sama. Tujuan pembelajarannya apa di sini? Peserta didik isis hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Jadi kalian nanti diminta untuk menganalisis hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Oke. Sebelum itu Bu Novi mau tanya dulu. Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem itu mendapatkan energi? Oke, ayo siapa yang bisa menjawab? Silakan, ayo. Dengan cara makan, dengan berolahraga, apa? Dengan minum. Minum sudah. Oke. Nah, sekarang kita akan pelajari bersama-sama bagaimana sih makhluk hidup pada suatu ekosistem itu mendapatkan energi. Nah, di sini ada gambar
rantai makanan. Nah, di sini mohon maaf sebentar. Oke, di sini ada yang pertama ada produsen, kemudian konsumen 1 tikus, konsumen 2-nya ular, konsumen 3-nya itu ada elang, kemudian yang terakhir ada dekomposer. Nah, sebelum kalian mempelajari rantai makanan ini, apa sih itu produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan dekomposer, mari kita bersama-sama melihat animasi tentang rantai makanan di ekosistemnya. Silakan diperhatikan dengan seksama. Nah, itu ada padi, rumput, belalang, kemudian itu ini ada ular, ada jamur. Nah, belalang makan, bunyinya ya kraus 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 gitu. Ada kodok. Apa yang terjadi? Kodoknya makan belalang. Setelah itu kodoknya lagi santai nih. Ular mendekat. Setelah itu ularnya makan kodok. Nah, ularnya kepanasan kayaknya ya. Nah, ularnya mati. Gambarnya ularnya mati digantikan oleh jamur. Oke, thank you. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi ini, Bu Novi mau bertanya terlebih dahulu. Dari animasi yang sudah kalian saksikan tadi, kira-kira ekosistem apa? Ekosistem itu kan ada banyak sekali ya, ada ekosistem hutan, sawah, gurun, sungai, ataupun laut. Nah, dari animasi yang sudah kalian lihat, kira-kira pada animasi itu ekosistem apa yang ada? Hah? Hutan. Selain hutan, apa ada ekosistem lain? Gurun. Nah, ada 2 ekosistem dalam satu animasi. Kemudian sebelum itu, berarti tadi kan pada animasi yang pertama ada rumput. Rumputnya dimakan oleh siapa? Belalang. Kemudian ada gambar belalang dimakan oleh kodok. Kemudian selanjutnya ada gambar kodok dimakan oleh ular. Nah, gambar ularnya dia mati. Ya, mati kepanasan. Setelah itu dia berubah menjadi apa? Jamur. Nah, proses itu merupakan salah satu rangkaian dari rantai makanan. Nah, rantai makanan itu berarti apa? Hubungan antar makhluk hidup antara makan dan dimakan. Jadi makan dan dimakan. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Apa sih itu produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan tadi ada dekomposer atau pengurai. Kita bedah satu-satu ya. Di sini di gambarnya ada, di slide PowerPoint-nya ada produsen. Produsen, perlu kalian ingat, produsen itu adalah tumbuhan. Adalah suatu organisme yang membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi yang namanya produsen itu tidak makan, tetapi dia membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Contohnya seperti ada rumput, padi, pohon, bunga, dan alga. Nah, itu adalah salah satu contoh dari produsen. Selanjutnya ada konsumen tingkat 1. Nah, jadi dalam rantai makanan itu konsumen itu ada berbagai jenjang, tergantung nanti rantai makanannya panjang atau rantai makanan pendek. Kita bahas dulu konsumen tingkat 1 atau premier. Nah, perlu kalian tahu konsumen tingkat 1 itu adalah hewan dengan jenis herbivora. Apa itu hewan jenis herbivora?
Hewan yang memakan tumbuhan. Jadi hewan itu hanya makan tumbuhan. Contohnya di sini ada kelinci, tikus, rusa, kuda, kancil, gajah. betul. Jadi semua hewan-hewan yang memakan tumbuhan ini masuk ke dalam kategori konsumen tingkat 1. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2 atau sekunder. Nah, konsumen tingkat 2 ini sudah berbeda makanannya. Kalau tadi konsumen tingkat 1 hanya makan tumbuhan. Kalau konsumen tingkat 2 dia memakan daging atau hewan yang lain. Pemakan daging. Jadi hewan yang memakan konsumen primer atau pemakan daging. Contohnya pada konsumen tingkat 2 ini adalah Serigala, macan, buaya, ular, dan ikan kecil. Nah, serigala itu biasanya ada di ekosistem hutan, macan di hutan, kemudian buaya dan ular di air ya, di sungai ataupun di rawa. Betul. Kemudian ikan kecil ini berarti ada di ekosistem laut ataupun sungai. Amazon. Selanjutnya ada konsumen tingkat 3. Maaf ya, ininya agak menghambat. Terus konsumen tingkat 3-nya di sini ada pemakan karnivora. Jadi hewan yang memakan konsumen sekunder atau pemangsa terakhir atau predator terakhir. Kalau sudah ngomong predator itu kan berarti hewan-hewan yang ganas ya toh. Hewan-hewan yang sudah tidak ada pemangsanya lagi. Contohnya di sini ada singa, hiu, komodo. Nah, sudah lengkap. Di sini ada ekosistem hutan, sawah, kemudian di sini hiu ini termasuk ekosistem laut. Dan ini komodo ini juga ekosistem darat hutan ya. Mereka ini adalah konsumen tingkat 3 atau pemangsa terakhir, predator yang paling kuat di kalangannya. Kemudian selanjutnya, nah kita bahas tentang rantai makanan. Nah di sini rantai makanannya adalah termasuk rantai makanan panjang karena ada 4 komponen. Ya, coba Bu Novi minta tolong untuk Ayu Jessica, silakan bacakan bagian yang ini Ayu Jessica. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesa. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem tumbuhan berperan sebagai produsen. Nah, sekali lagi, produsen itu adalah tumbuhan. Semua benda makhluk tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Kemudian yang selanjutnya Bu Novi minta Faris untuk membacakan yang ini. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Dalam rantai makanan ini, Kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Nah, dalam rantai makanan ini kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Berarti kelinci ini termasuknya jenisnya apa? Karnivora atau herbivora? Herbivora. Dia pemakan tumbuhan kelinci. Kelinci biasanya makan apa sih selain rumput? Wortel. Wortel kan juga tumbuhan. Kemudian selanjutnya Bu Novi minta Anggi. Ayo Anggi silakan dibacakan yang bagian ini. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ya, betul. Ular ini merupakan pemangsa atau predator. Ular memakan kelinci sehingga dia dikategorikan konsumen tingkat 2. Selanjutnya Dio. Yang terakhir yo. Elang merupakan hewan pemangsa atau predator. Elang memakan ular sehingga di rantai makanan ini elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Ya, ular dan juga elang ini sama-sama predator, tetapi elang merupakan predator terakhir atau pemangsa terakhir, sehingga dapat kita tarik rantai makanannya yaitu rumput di sini sebagai kelinci, sebagai ular
ular sebagai, elang sebagai. Nah, betul sekali. Selanjutnya, setiap makhluk hidup itu mendapatkan peran sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lain, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Sekarang Bu Novi mau tanya nih, apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar di samping? Ayo, siapa satu anak yang dapat menyebutkan ini termasuk ke dalam apa? Kelinci apa? Ular apa? Siapa yang dapat menyebutkan? Ayo, satu anak. Rumput ini apa, produsen atau konsumen? Nah, siapa yang dapat menyebutkan satu? Ayo. Rumputnya adalah produsen. Kelincinya? Konsumen tingkat 1. Ularnya? Konsumen tingkat 2. Berarti ini termasuk ke dalam rantai makanan pendek. Karena konsumennya hanya sampai tingkat 2. Ayo kita berikan wow dulu untuk Ayu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, keren Ayu. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, kita bahas tentang konsumen paling akhir yang disebut sebagai puncak rantai makanan. Berarti konsumen paling akhir seperti ular, elang, dan tadi ada hewan apa saja? Hiu, singa, komodo, harimau, itu juga termasuk ke dalam karnivora atau konsumen paling akhir. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora yang biasanya tidak diburu oleh hewan lain untuk menjadi makanan. Setelah kita membahas tentang produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, si konsumen tingkat 3 ini apakah tidak terkalahkan sehingga dia tidak bisa dimakan oleh siapapun? Akhirnya konsumen tingkat 3 itu bagaimana nasibnya ya? Mati. Betul sekali Anggi. Mati, dia mati, kemudian, nah kita bahas di sini. Setelah konsumen tingkat 3 mati, dia akan diuraikan oleh yang namanya jamur. Ini apa namanya jamur ini? Jamur masuk ke dalam kelompok dekomposer. Nah, jamur itu, bakteri dan jamur itu merupakan dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus di dalam tanah. Jadinya nanti hewannya mati, masuknya ke dalam tanah, membentuk humus. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Seperti contoh di animasi tadi, setelah ular mati, tumbuh apa? Jamur. Jamur. Nah, gambarnya kan di padang gurun yang gersang, pohon-pohonnya mati. Setelah jamurnya masuk ke dalam tanah sebagai humus, maka tanah tersebut akan menjadi subur dan tanaman apapun bisa hidup di sana. Nah, kita tadi sudah membahas tentang ekosistem darat, ekosistem gurun. Sekarang kita bahas tentang ekosistem laut. Pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Berarti kalau tidak terlihat oleh mata kita, ukurannya apa? Kecil. Terlalu kecil sekali. Namanya adalah fitoplankton. Nah, fitoplankton itu jumlahnya sangat banyak di lautan. Ribuan, bahkan ratusan ribu, jutaan ribu. Lautan kita kan kalau di seluruh dunia ini kan sangat luas ya. Nah, itulah jumlahnya sangat banyak memenuhi lautan. Kemudian selain fitoplankton itu juga ada yang namanya rumput laut dan juga lamun yang termasuk ke dalam ekosistem laut. Kemudian organisme ini hidupnya di permukaan. Berarti kalau di permukaan itu ya di atas air gitu ya. Kemudian karena membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Nah, di sini sudah Bu Novi uraikan dalam rantai makanannya.
Fitoplankton berperan sebagai produsen. Fitoplankton berperan sebagai produsen. Kemudian zooplanktonnya berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ikan kecilnya berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ikan sedangnya ikan besarnya konsumen tingkat 4. Berarti ini termasuk rantai makanan pendek atau panjang? Panjang. Oke, selanjutnya untuk sebagai pemahaman kita bersama-sama menyanyikan lagu Rantai Makanan. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Oke, terima kasih. Nah, dari sini Bu Nafi mau tanya dulu. Bu Nafi mau tanya dari lagu tadi, lagu rantai makanan ini nih, rantai makanan ini nih, ekosistem apa yang terdapat dalam lagu? Ada padi, kemudian apalagi tadi tikus, kemudian ular, elang. Berarti ekosistemnya di mana? Di darat. Di? Darat. Di sawah. Di sawah. Ekosistemnya ada di sawah. Kemudian, apakah kalian tahu pengurai yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari selain jamur dan juga bakteri? Ada lagi pengurai lain selain itu? Cacing, betul. Ada lagi? Singgat, betul. Ada yang lain? Ular. Nah, rayap tidak termasuk. Kecoa, kemudian kumbang, intinya semua hewan pemakan bangkai. Ya, itu adalah termasuknya pengurai. Oke, sekarang kita masuk ke game. Ini untuk melatih pemahaman kalian tentang rantai makanan. Di sini ada game. Nanti sistemnya ini kalian menjawabnya satu-satu angkat tangan, jawabannya apa nanti Bu Novi akan jawabkan di sini ya. Soalnya hanya ada 8, waktunya per soal hanya 20 detik. Jadinya tolong kalau membaca wut gitu ya. Karena waktunya hanya 20 detik. Siap dimulai? Siap. Untuk kesiapan kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, fokus sudah. Soal yang pertama. Tumbuhan, serangga, kata, ular. Berdasarkan rantai makanan tersebut, pernyataan yang benar adalah yang mana? A. Kata berperan sebagai produsen. B. Ular berperan sebagai konsumen 3. C. Serangga berperan sebagai konsumen 1. Mana yang benar? Waktunya kurang cepat. Nah, soal nomor 2. Organisme yang berkedudukan sebagai konsumen tingkat 3 adalah elang. Dikunci jawabannya elang. Salah. Dalam rantai makanan, penghasil disebut dengan produsen. Oke, kita klik produsen. Betul. Pada gambar tersebut posisi ular sebagai konsumen tingkat 2. Coba kita kunci jawabannya. Yes, betul. Padi dan rumput adalah contoh apa? Produsen. Coba, wah betul.
Pada gambar tersebut jika katak mengalami kepunahan, maka yang terjadi adalah belalang semakin kita kunci. Wah, betul. Makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri namun hanya memakan makhluk hidup lainnya atau memanfaatkan makanan dari produsen disebut konsumen. Kita kunci konsumen. Betul. Kemudian itu tadi rantai makanan yang terjadi di ekosistem kebun ditunjukkan oleh nomor 12. Yang mana? Yang 3. Oke, total skor kalian ada 75.000. Tadi yang salah berapa? 2 yang salah di awal ya, nggak apa-apa. Kalian tetap hebat. Ayo kita kasih wow untuk kalian semua. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ini tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi pemahaman kita hari ini tentang rantai makanan, kalian sudah paham atau ada pertanyaan? Tidak, sudah paham ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan diskusi secara berkelompok. Jadi di sini Bu Novi sudah memisahkan kelompok kalian secara heterogen sesuai dengan asesmen awal kita di semester awal ini, ya. Jadi di sini ada 3 kelompok. Yang pertama Bu Novi kasih nama di sini kelompok konsumen, kemudian produsen dan kelompok dekomposer. Nah, 3 kelompok ini silakan kalian berdiskusi kelompoknya. Sebelumnya silakan nanti Bu Novi jelaskan dulu untuk aturannya ya. Untuk aturannya, nah pada lembar LKPD ini sudah ada cara-caranya masing-masing, ada langkah-langkahnya. Silahkan dibaca terlebih dahulu, dibaca per kelompoknya, kemudian alat dan bahannya coba disediakan dulu. Lem ada tidak lem? Ada. Pensil? Nah, pensil atau pulpen ada. Kemudian gambar sudah Bu Novi sediakan. Gunting? Oke, bagus. Silakan. Yang pertama yang harus diisi adalah nama. Kalau nama tidak terisi, Bu Novi tidak akan tahu ini dari kelompok mana. Nanti setelah itu di belakangnya ada bagian untuk mahkota. Bagiannya itu untuk apa? Untuk presentasi kalian di depan. Jadi nanti presentasinya kalian di depan dengan cara menyebutkan satu persatu. Yang memakai mahkota harus maju 1 langkah ke depan. Ya, ditunjuk, didiskusikan siapa yang akan melakukan presentasi di depan, siapa yang akan memakai mahkotanya. Yang memakai mahkota hanya ada 4 anak. Oke. Ayo silakan bekerja kelompok bersama. Nah, yang lain bisa sambil ditolong, yang lain boleh menggunting. Jadi tidak hanya 1 anak ya. Silakan ini dilepas saja. Pinsetnya dilepas. Nah, dilepas. Yang lain ada yang menggunting, ada yang mengelem. Betul. Yang lain boleh menulis. Nah, ini juga digunting. Yang ini nanti digunting ya. Ini juga gunting. Ya, itu yang itu gunting. Ayo yang lain membantu, boleh membantu. Guntingnya cuma bawa 1. Iya Bu, yang lainnya enggak. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ini digunting satu-satu. Iya, satu-satu. Berarti Ya. Ya. Ini namanya Ini untuk di mahkota. ini Ya. Ya, gunting 2-2. Ini juga nanti 2 dipakai ya. digunting cuma ini. Iya, yang garisnya ini juga digunting. Ya, untuk ditempelkan di tengahnya mahkota, ditaruh sini. Kami tidur di komposer. Iya, kelompok kalian kelompok apa namanya? Ya, itu ya dilemkan di rantai makanannya itu. Ya. Nanti di bawahnya ditulis ya.
Di bawahnya? Produsen apa? Iya, produsen atau konsumen 1, konsumen 2. Anggotanya berapa anak? 6. Ditulis 6 orang. Seperti itu. Awas. Ditindih. Ya, itu buat satu gambar. Ya, diisi. Yang ini ditempel ya, itu. Gambarnya di sini. Sudah selesai. Kasihkan ke Nara. Kalau sudah. Ya, betul. Diurutkan ya. Nanti hasilnya ditulis di sini. Harus ini. Ya, gitu. Agak ke atas sedikit, nanti di bawahnya kan ditulisi ini. Ditulisi itu apa? Produsen. Betul. Apa? Sudah bisa ya? Paham ya caranya ya? Ini ditempel ya. Yang ininya nanti ditempel ini. Nah, ini digunting, ditempelkan di sini. Nanti di bawahnya ditulisi. Ini kan sudah kamu tulisi padi. Padi ini termasuk ke dalam produsen atau konsumen atau dekomposer. Bawahnya ya. Ya, betul. Ya. Nanti silakan diukur dengan lingkar kepala. Jadi ini dijadikan satu. Ya. Dipotong-potong, nanti ditempelkan di sininya. Jadi ini nanti diginiin. Terus disatukan, diukur dengan kepalamu. Kalau sudah diukur sesuai, ditempelkan di depannya. Kecil-kecil aja. Ya jangan, langsung gini aja seret. Gitu. Kalau kecil tidak terlihat. Gak usah, langsung aja ke sini ya. Ya, ini anggotanya ya nggak apa-apa, wes ditulis kayak gitu. Ini ditulisi ya, ditulisi ini namanya apa, termasuk ke dalam kategori apa, produsen atau konsumen. Lainnya tambah dikit lagi nggak apa-apa. Ya. Ya apa kira-kira? Kan dong, burung sama ini kuatan mana? Input ini dulu. Nggak usah, langsung saja. Ya, kurang itu. Berarti harus pakai 2. 1 ikat memakai 2. Ya. Ya. Jangan lupa di atasnya juga ditulis ya. Jadi nanti ditulis di atasnya sini. Kemudian ini juga diisi. Ya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
Ya terus yang ini sesuaikannya ini namanya apa? Semuanya. Ya. Ini apa ini? Ya. Dua. Ya. Bentak bersih. Ini dibentuk. Iya. Usah wes. Biar besar kelihatan. Terus ininya di sini. Wah, nggak memakan dong, tapi dimakan. Betul nggak? Ya. Ya bukan dong. Setelah itu apa? Hah? Ini apa? Lebahnya. Ya, betul. Lebahnya memakan nggak? Memakan apa? Apa ya? Terus ini silakan mulai di lem-lem. Ini lemnya. Ya kurang kalau satu. Dua berarti. Ya. Ya, sip. Betul, betul, betul. Ya, yang lainnya, Daryl bisa ditolong lagi. Gimana? Ada kesulitan? Ya. Pagi dimakan. Ya, betul. Sip, sip, sip. Betul, betul, betul. Oke, jangan lupa untuk mahkotanya. Itu sesuaikan dengan yang ada di atasnya. Laba-laba makan lebah. Laba-labanya dimakan. Ya. Yo gini toh lemnya di bawah. Berarti diuraikan oleh Kalau ini sudah langsung ditempelkan apa? Iya, ditempelkan. Ya, lagi. Oke, tetap ingat waktunya ya, jangan terlalu lama. Kerja kelompoknya dimaksimalkan. Ada yang menempel, ada yang menggunting. Ini. Anggotanya ada berapa? Ya. 5 apa? 5 orang apa 5 anak? Ya, boleh. Nggak usah, wes.
Ya, nggak apa-apa. Kayaknya agak kurang maju dikit boleh deh. Segini nggak apa-apa. Oh, nggak ada canglekannya. Canglekan. Baik, waktunya kalian. Ada kelompok yang sudah siap? Belum? Kurang punya siapa itu? Punya Anggi. Tempelkan dulu saja. Yang penting kamu paham. Nanti yang silakan dikomunikasikan ya, siapa yang akan maju untuk membaca, siapa yang akan memakai mahkota. Jadi yang memakai mahkota tidak boleh membaca. Jadi nanti sendiri yang membaca. Gini, Bu. Ya. Gini, Bu, nanti. Ya, nggak apa-apa. Apa sudah? Berarti nanti yang membekang bacaannya juga. Karena kan jumlahnya ada berapa? 16 toh. 16 siswa. Semuanya masuk semua. Baik, sudah siap? Sudah siap? Oke. Ada kelompok yang sudah siap? Baik, sebelum kita mulai presentasi, yuk kita tingkatkan fokus kita dengan melakukan tepuk fokus. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, teman-teman minta kerjasamanya. Karena ini presentasi, silakan kalian perhatikan presentasi teman kalian dari kelompok konsumen. Baik, dari kelompok konsumen silakan maju ke depan. Ayo, semua maju ya. Satu kelompok semua maju. Ya. Agak sebelah sini mungkin. Sebelah sini mungkin bisa. Biar nggak silau, sayang. Sebelah sini saja, biar nggak silau ya. Ya, wes. Yang baca di depan, di depan. Yang nggak pegang. Wes ini. Wes ya. Baik, ayo silakan diperhatikan teman-temannya di depan. Jadi hasilnya seperti ini dalam rantai makanan pagi
produsen, si sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai tingkat 2, ulang sebagai konsumen tingkat 3, sehingga kami mempelajari bahwa makhluk hidup mendapatkan energi dari makanan. Pada suatu ekosistem dari proses terjadinya makanan dan maka adalah ekosistem atau rantai makanan. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih kelompok 2 untuk presentasinya. Sekarang kelompok mana lagi yang sudah siap? Boleh dikumpulkan ya, dijepit lagi kalau masih ada. Kelompok mana lagi yang sudah siap? Kelompok produsen siap? Oke, silakan maju untuk kelompok produsen. Oke, silakan. Hah? Nah, dari awal dulu dibaca. Ini, terus ini. Ayo, silakan. Madep sini toh, madep ke temannya ya. Biar tahu mana yang produsen, mana yang konsumen. Dia sebelah sini dia. Ya. Yuk. Ke sana ya, temannya kan di depan. Berbaris. Nah, sip. Sip. Di sana dia. Ya, oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok apa? Produsen. Dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok terakhir. Kelompok yang paling banyak. Ayo, berarti ininya dikasihkan ke temannya. Kalau yang baca. Faris, kasih ke Faris aja nggak apa-apa. Perannya boleh dikasih ke Faris. Oh, Faris yang membaca. Faris sebelah sini, Le. Nah, yang membaca dekat Bu Novi ya. Ya. Yes. Jangan di situ naik meripate nanti silau agak sini, agak ke depan sini. Ya, terus sini ya, agak sini lagi. Agak sini. Ya, sudah. Oke, siap. Langsung saja ini dibacakan. Oke. Tujuan mempelajari bagaimana makhluk hidup mendapat energi dari makanan pada suatu ekosistem. Nama hewan atau tumbuhan. Bunga, lebah, laba-laba, burung. Memakan. Bunga, lebah, laba-laba. Dimakan oleh lebah, laba-laba, burung, jamur. Istilah rantai makanan berikut dengan gambar hewan atau tumbuhan. Berdasarkan pada tabel di atas. Bunga produsen. Konsumen 1 lebah, konsumen tingkat 2 laba-laba, konsumen tingkat 3 burung. Oke, hasil diskusinya. Dapat memahami apa itu rantai makanan dan dapat memahami cara mengetahui dan caranya. Oke, terima kasih untuk kelompok dekomposer. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih untuk presentasi yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya
setelah itu kalian sudah melakukan presentasi. Maka sekarang kita akan melakukan pemahaman dalam materi. Setiap pembelajaran itu pasti ada yang namanya evaluasi materi. Nah, ini soalnya ada 10 soal evaluasi. Semua materinya ada di dalam pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Waktu melakukan presentasinya adalah 5 menit cukup? Cukup ya. Karena ini hanya pilihan ganda. Nah, dirasa semua sudah bisa. Dulu jangan lupa nama dan juga kelasnya. Maaf ya. Nama panjang boleh, nama panggilan boleh. Tapi lebih baik nama panjang sih ya. Sudah dapat semua. Pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Intinya jelas dan terbaca ya. Ya. Ya, pakai kelas 5 ya. Kelasnya kan sekarang kelas 5. Krishna oke? Masih oke? Ada yang sudah? Ya, nanti kita kumpulkan bersama. Nanti kita kumpulkan bersama ya. Masih ada waktu, silakan untuk diteliti kembali jawabannya. Mana tahu ada yang salah coret atau harusnya ini tapi yang ini. Salah, kalau salah silahkan dicoret-coret-coret, kemudian jawaban yang benar dilingkari. Ya, betul. Nggak apa-apa, seperti itu. Ya, sebentar. Kita kumpulkan bersama.
Tetap fokus ya waktunya. Bu Novi tambahi 3 menit. Ya. Ada tambahan waktu 3 menit, silakan bisa untuk mengkoreksi, membaca ulang mungkin. Jangan lupa nama ya, namanya yang penting. Kita kumpulkan bersama. Masih ada yang belum ya? Boleh disimpan dengan baik. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Boleh. Oke, kelompok 1. Oke, mana? Ini ya. Sudah selesai semua ya ini? Sudah diberi nama ya? Ini tadi ceritanya mana? Enggak ada. Enggak ada? Enggak apa-apa, wes, enggak apa-apa. Sudah? Untuk LKPD-nya? Ya. Boleh, dibawa boleh. Oke, terima kasih. Evaluasi kita sudah selesai. Sekarang mari kita refleksikan kembali bagaimana kalian mempelajari pembelajaran hari ini apa? Rantai makanan. Apa sih rantai makanan itu tadi? Hubungan makan dan dimakan. Nah, sekarang kita refleksikan lagi. Apakah setiap makhluk hidup itu memiliki peranannya masing-masing dalam setiap rantai makanan? Iya. Contohnya produsen. Produsen dia berperan sebagai suplai makanan. Dia membuat makanannya sendiri. Kemudian konsumen tingkat 1, dia hanya memakan si tumbuhan, produsen. Kemudian konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3, dia memakan konsumen tingkat 1. Kemudian setelah itu konsumen tingkat 3 atau pemangsa pada puncak tertinggi, mereka diuraikan oleh yang namanya dekomposer. Setelah itu dari dekomposer mereka kembali menjadi humus, kembali ke tanah. Tujuannya apa? Menjadi pupuk atau untuk menyuburkan tanah kembali. Nah, kemudian apa pentingnya rantai makanan dalam ekosistem? Menyeimbangkan populasi. Jadinya populasinya seimbang. Karena apa? Karena kalau salah satu rangkai makanan habis ataupun punah, maka populasinya akan tidak seimbang. Yo, nanti ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, gitu kan. Akhirnya salah satu akan hilang atau punah. Nah, kemudian Bu Novi mau tanya, kalian seneng nggak sih kita belajar hari ini? Senang. Kalau senang kita nyanyi kalau kau suka hati, boleh? Oke, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore. Di sini senang nggak sih? Senang ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan di pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Hup. Kayaknya kita perlu berdiri nih. Aduh. Untuk merefleksikan ya, tadi sudah belajar, sekarang kita refleksi otak biar apa? Biar pengetahuan kita dapat kita resapi atau dapat kita pahami. Ayo mulai dari awal. Di sini senang. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki diputar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki diputar badan. Oke, terima kasih untuk kita semua. Oh ya, sepertinya tadi Bu Novi belum menanyakan kehadiran ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Trio tidak masuk karena sakit. Ya, trio tidak masuk karena sakit. Semoga trio pada hari ini dapat mendapatkan kesehatan dan juga dia bisa sembuh dari sakitnya dan besok bersekolah seperti biasa. Amin. Amin. Mari kita sejenak berdoa untuk kesehatan trio dengan membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga trio segera sehat dan dapat sekolah seperti biasa. Bu Novilia juga Krisna agak kurang enak badan ya. Iya, Krisna jaga kesehatan karena apa? Cuacanya kita hari ini apa? Sedang apa nih? Sedang panas-panasnya. Jadinya usahakan tetap meminum air putih, kurangi minum es, makan gorengan. Untuk apa? Menjaga kesehatan. Oke. Sudah cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum itu mari ketua kelas, tadi sudah dibuka dengan doa, kita akhiri dengan doa. Stand up, please. Reading to our teacher. Good afternoon, Miss. Alhamdulillahirabbil alamin. Finish. Oke, silakan untuk bukunya dirapikan, dimasukkan ke dalam laci untuk kita dapat beristirahat. Buku paketnya Bu Novi simpan ya. Ya.
Ini silakan disimpan, boleh dibawa pulang. Lemnya nanti saja, wes. Lemnya nanti saja. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Munafi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.